Hai semua, perkenalkan nama saya Angelina Mercy. Kali ini kartu ceritanya tentang bunga matahari. Alkisah di sebuah lahan perkebunan bunga tumbuhlah bertetangga dua macam bunga berbeda. Bunga matahari berwarna kuning keemasan tumbuh bersebelahan dengan kembang telang nan ungu dan ungu kebiruan. Mereka begitu berbeda sehingga kembang telang kerap kali heran pada bunga matahari. Ia selalu bertanya-tanya mengenai diri bunga matahari yang dirasanya unik, bahkan sangat berbeda dengan dirinya. Mengapa bungamu hanya satu dan besar sekali, sedangkan bungaku begitu kecil dan banyak? Kartu cerita kedua tentang superhero. Bilito adalah seorang superhero yang hebat. Dengan kekuatannya, dia mengalahkan para penjahat yang membuat ulah. Kapanpun warga kota membutuhkan pertolongan, dia selalu siap sedia. Seluruh warga kota memuji dan mengaguminya. Sayang, Bilito lupa berterima kasih pada Topit, orang yang selalu membantunya. Suatu ketika, Topit pergi meninggalkan Bilito. Bilito pun kalang kabut. Dia tidak bisa memperbaiki mobil terbangnya yang mogok. Dia tidak tahu di mana kostum superhero-nya disimpan. Dia tidak bisa memasak makanan saat lapar. Bilito pun sering terlambat datang saat warga kota membutuhkan pertolongannya. Apa yang terjadi pada Bilito? Mengapa Topit meninggalkannya? Bisakah Bilito kembali menjadi superhero hebat seperti sebelumnya? Nah, semua akan terjawab dalam cerita untuk superhero. Kartu cerita ketiga adalah bunga mawar. Suatu hari di musim seni yang indah, sekuntum mawar merah bermekaran di hutan. Di sana ada banyak jenis pohon dan tanaman yang tumbuh. Saat bunga mawar melihat sekelilingnya, pohon pinus di dekatnya berkata, "Bunga yang sangat indah, saya berharap saya bisa secantik itu." Pohon lain berkata, "Pohon pinus, sayang, jangan bersedih dan berkecil hati, karena kita tidak bisa memiliki segalanya." Mendengar pembicaraan tersebut, bunga mawar pun berbalik dan berkata, "Sepertinya saya adalah bunga terindah di hutan ini." Mengapa kamu bisa berkata seperti itu, Mawar? Di hutan ini ada banyak bunga yang indah dan
Kamu hanyalah salah satu dari mereka, ujar bunga matahari. Saya melihat sebuah tanaman dan pohon menatap dan mengagumi saya, jawab dengan sombong. Kemudian Mawar memandang kaktus dan berkata, "Lihatlah tanaman jelek yang penuh duri itu." Pohon pinus berkata, "Mawar merah, bicara apa kamu ini? Siapa yang mengatakan bahwa kau paling cantik? Kamu juga punya duri. Saya pikir Anda punya selera yang baik. Kamu tidak tahu apa arti kecantikan sama sekali. Kamu juga tidak bisa membandingkan saya dengan duri kaktus," jawab Mawar lagi. "Bangga sekali dia," ucap pohon pinus. Lalu bunga mawar merah itu mencoba menggerakkan akarnya menjauh dari kaktus, tapi ia tidak bisa bergerak. Hari-hari pun berlalu. Setiap kali bunga mawar merah melihat kaktus, ia akan mengatakan hal-hal yang menghina. Lalu bunga mawar merah itu mencoba. Hari-hari pun berlalu. Setiap kali bunga mawar merah melihat kaktus, ia akan mengatakan hal-hal yang menghina. Seperti, "Tanaman ini tidak berguna. Betapa menyesalnya saya menjadi tetangganya." Namun, kaktus tidak pernah marah. Malahan, ia mencoba memberikan nasihat kepada bunga mawar merah dengan mengatakan Tuhan tidak menciptakan segala bentuk kehidupan tanpa tujuan. Saat musim semi berlalu dan cuaca menjadi sangat hangat, kehidupan di hutan menjadi sulit. Ini karena di sana tidak turun hujan, padahal semua tanaman serta pohon membutuhkan air. Seiring waktu, bunga mawar pun melayu. Suatu hari, ia melihat burung pipit dengan paruhnya mematuki kaktus dan kemudian terbang dengan badan yang segar sekali. Ini membuat bunga mawar merah bingung. Ia pun mencoba bertanya kepada pohon pinus tentang apa yang dilakukan burung itu. Kemudian pohon pinus menjelaskan bahwa burung-burung itu mendapatkan air dari kaktus. "Apakah tidak sakit saat mereka mematukinya?" tanya bunga mawar kepada pohon pinus. "Ya, tapi kaktus tidak suka melihat burung menderita," jawabnya. Mawar membuka matanya dengan penuh keheranan dan bertanya balik, "Kaktus memiliki air?" "Iya, kamu juga bisa minum darinya. Burung pipit nanti akan membawakan air untukmu jika kamu meminta bantuan kaktus," jawab pohon pinus lagi. Bunga mawar merah pun merasa terlalu malu atas segala perbuatannya yang selama ini ia perbuat kepada kaktus. Tapi akhirnya ia meminta bantuan kaktus. Kaktus pun dengan ramah menyetujuinya dengan meminta burung pipit untuk mengisi paruhnya dengan air dan menyirami bunga merah yang hampir layu. Sekian dari saya, terima kasih.